Kui keluar biasa Tuhan. Tetapi Yesus ingin ajar kita, jemaat, kita semua, kita kagum Tuhan bukan hanya sekedar Dia mampu memenuhi kebutuhan jasmani kita. Bukan sekedar Dia mampu memelihara selama kita hidup di negeri ini. Bukannya sekedar Dia mampu memberikan kendaraan, mampu memberikan rumah, mampu memberikan suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang ganteng dan cantik. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi Tuhan ingin mau supaya kita memahami bahwa Dia mampu beri jauh lebih daripada itu. Ada satu makanan yang bukan hanya bersifat sementara. Yesus tegur murid-murid bahwa mana yang dimakan oleh nenek moyangmu, itu mana yang mereka makan dan mati semua di padang gurun. Tetapi makanan yang aku berikan, dia akan bersifat kekal, surga kekal selama-lamanya. Amin. Dia robah. Oleh sebab itu, ukuran kita mengakui kehebatan Tuhan hanya bukan diukur oleh karena Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Bukan hanya karena Dia memenuhi kebutuhan kita di rumah tangga, menolong kita di pekerjaan, di kantor kita. Bukan hanya sebatas itu. Terlalu kecil kuasa Tuhan kalau ukur dari segi itu. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus jauh lebih, bahwa Dia menyiapkan keselamatan yang kekal bagi kita semua. Kehebatan Tuhan yang kedua, bukan hanya kita ukur oleh karena tak kala kita berdoa, Dia menjawab doa kita. Lalu kita katakan, oh, Yesus yang aku sembah luar biasa. Setiap saya berdoa, Dia menjawab. Bukan hanya diukur sampai di situ. Kalau hanya menjawab doa terlalu kecil bagi Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhan mampu beri, bukan hanya sekedar menjawab doa-doa kita, tetapi Dia menyiapkan keselamatan yang bersifat kekal. Murid-murid Yesus, orang banyak mengikuti Dia. Tak kala Yesus robah cara pandangan mereka, carilah makanan yang bersifat kekal. Aku adalah roti hidup itu. Tak kala mereka bilang, berilah roti itu, inilah aku. Mulai mereka berpikir, ya, anak Yusuf, anak Maria, si tukang kayu, ini mau kasih roti hidup. Bagaimana kita mau makan dagingnya? Kanibal kali, ya kan? Aku adalah roti hidup. Mereka berpikir bahwa Yesus akan memberikan makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani. Tetapi Yesus katakan, aku ini roti hidup. Kalau engkau makan, engkau datang percaya kepadaku, datang dan percaya kepadaku, engkau tidak akan lapar lagi, engkau tidak akan haus lagi. Amin. Karena kerajaan sorga bukannya soal makan dan minum. Bukan berarti kita nggak perlu makan. Perlu makan. Saya dari tadi pagi belum makan, lapar. Makanya tadi sore waktu ditanya gimana ibadah dulu lalu makan gimana, saya nggak beri jawaban. Ya, karena kalau jawaban saya sebenarnya makan dulu. Cuma kalau saya bilang makan dulu, pendeta bilang jasmani duluan baru rohani. Mendingan saya diam, ya kan? Bukan berarti tidak butuh makanan, tetapi yang terutama dalam hidup ini makanan yang bersifat rohani. Roti hidup itu, kita tidak melihat Yesus secara mata jasmani sekarang ini, tetapi ada firman Tuhan, roti hidup. Apabila kita menikmati roti hidup ini, firman Tuhan, Alkitab berkata, apabila engkau merenungkan firman-Mu siang dan malam, maka kehidupan kita akan lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini cari ayat, cari buku dalam Alkitab. Pendeta sudah selesai khotbah, dia belum dapat. Ya kan? Apalagi ayat-ayat pasal dalam Alkitab, buku dalam Alkitab yang jarang sekali dikhotbahkan oleh pendeta. Ya kan? Kalau pendeta bilang kita buka kitab Obaja, cuma 2 lembar itu Obaja, bingung dia. Pendeta sudah khotbah 45 menit, sudah tambah lagi babak tambahan 15 menit, dia nggak dapat itu Obaja. Gimana ya? Yang kayak Pak John bilang, kita buka kitab Mika, mereka pergi ke Mika Lubis. Ada yang bilang Mika lagi pulang kampung.
Bagaimana kita bisa menikmati satu kehidupan yang bersifat kekal, sedangkan makanan rohani ini sulit. Makanya dalam hari ulang tahun yang ke-11 ICF ini, mulai saat ini kita menyiapkan diri. Baca itu Alkitab, kan ada pertandingan pada tanggal 24 dan tanggal 25. Ketahuan siapa yang memang biasa baca Alkitab atau baca Kopingho. Ya. Kalau Kopingho, kalau tanya satu-satu Kopingho dari mulai dari seri 1 sampai 100 sekian, dia hafal mati, hafal. Nah, roti hidup ini, tak kala Tuhan izinkan Yesus dicobai, lalu dibilang memberikan makanan. Yesus katakan, manusia bukan hidup oleh karena roti, tetapi setiap perkataan firman Tuhan. Amin. Setiap perkataan firman Tuhan mampu memberikan kehidupan, dan bukan hanya sekedar kehidupan yang hanya berada di bawah kolong langit ini, tetapi kehidupan yang bersifat kekal. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan katakan, untuk dapat menikmati roti hidup itu, pertama kita harus percaya. Amin. Percaya. Dan percaya ini bukannya sekedar percaya. Iblis juga percaya Yesus itu Tuhan. Betul? Iblis percaya, tetapi percaya kita tuh bagaimana? Saya pernah kasih ilustrasi bahwa percaya kita adalah di mana kita menyerahkan seluruh segenap totalitas hidup kita, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Percaya sekaligus mempercayakan. Ada saat saya pernah kasih ilustrasi, itu orang yang menyeberang dari gedung satu ke gedung yang satu pakai sepeda motor di atas tali. Pernah dengar ilustrasi saya itu? Situ akrobat berkata, saudara percaya saya bisa menyeberang ke sana? Wah, percaya. Dia nyeberang. Wah, saudara percaya saya bisa balik? Percaya. Wah, percaya sekali. Wah, tepuk tangan. Lalu dia bilang, siapa yang mau suka saya gonceng? Wah, pikir dulu ya. Percaya. Kalau mati jangan ajak-ajak orang gitu. Mati sendiri, men. Gitu kan? Loh, percaya nggak saya bisa nyebrang lewat di atas tadi pakai motor? Percaya. Mari siapa? Saya gonceng di motor. Oh, tunggu dulu. Percaya. Tapi soal mempercayakan kepadamu, tunggu dulu. Orang terpesona waktu dia demonstrasikan kehebatannya, tetapi waktu ditantang untuk ikut, diam semua. Dia bilang, percaya, ikut, diam. Akhirnya dia keluar, dan orang kaget bahwa di motor ada seorang anak yang duduk. Waktu motor itu jalan, situ ke akrobat ini jalan, mereka berani sekali orang itu. Ternyata percaya dia itu penakut, karena dia lihat orang yang naik di motor itu, dia katakan berani sekali. Berarti dia waktu percaya katakan, tukang akrobat ini bisa menyeberang, dia punya percaya tapi penakut. Berani sekali, siapa dia ya? Pada saat sampai di seberang, mereka cari tahu, ternyata anaknya yang dia gonceng. Kenapa anaknya berani dan percaya? Dia tahu bapaknya tidak mungkin mencelakakan dia. Amin. Adakah percaya kita mampu mempercayakan hidup kita kepada Bapa? Kita harus percaya bahwa Bapa kita di sorga tidak mungkin mencelakakan hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Percaya bukan sekedar tahu, percaya bukan sekedar tahu bahwa Dia sanggup menolong, tetapi percaya di mana kita mampu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu percaya kita. Tetapi kalau percaya masih pada saat ditantang Tuhan, mikir dulu. Percaya enggak kalau rajin ke gereja diberkati? Percaya. Saya akan rajin kalau nggak ada kesibukan hari Minggu. Jangan lupa hari Minggu gereja ya. Oh ya, mumpung nggak ada acara hari Minggu Pak Pendeta, saya pasti datang. Saya lagi mikir, mumpung nggak ada acara, berarti kalau nggak ada acara jangan datang.
Kalau di Indonesia hari Minggu saya pernah ke daerah Kalimantan. Hari Minggu rupanya mereka kalau buka toko paling ramai. Dia bisik ke saya, Bapak dia tahu mau khotbah berapa jam? 1,5 jam, Pak 15 menit Pak, soalnya jam sekian Pak, udah ramai saya harus buka toko. Saya bilang, kamu percaya nggak hari Minggu Tuhan mampu memberkati kamu kalau kamu tutup toko? Percaya sih, percaya. Tapi ini hari Minggu di sini ramainya di hari Minggu. Saya bilang, oke, saya khotbah 15 menit. Bapak duduk depan ya, kasih kode saya kalau udah 15 menit, kasih kode. Apa kek? Kaki kek atau tempat ini? Iya. Bayang, saya khotbah 1,5 jam. Goyang itu kaki nggak sampai belas. Goyang. Semakin banyak goyang kita makin panjang itu khotbah. Akhirnya langsung tidur. Pak saya sudah goyang. Ya, Bapak banyak goyang sih, makanya lebih lama saya. Coba Pak diam, saya akan berhenti. Nah, Tuhan sanggup memberkati kita dari berbagai macam aspek. Amin. Dari berbagai macam sudut Tuhan mampu memberkati kita. Asal kita mampu, bukan sekedar percaya, tetapi mampu mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita bisa menikmati roti hidup yang membawa keselamatan apabila kita datang kepada Dia. Datang bukan sekedar datang, tetapi datang dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang bertanggungan berat. Kalau Tuhan katakan mari, berarti kita yang harus datang. Amin. Mari kita yang datang. Datang, marilah. Semua yang bertanggungan berat. Kalau sudah datang kepada Tuhan, serahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan. Jangan menjadi seorang petani yang ada seorang petani yang bego. Tahu pernah dengar cerita petani yang bego? Dia lagi bawa bahan-bahan dari kebun, dia pikul. Ya. Lalu ketemu ada orang baik bawa truk. Itu sopir berhenti, dia kata, "Pak mau kemana?" "Mau pulang." "Di mana?" "Kampung sana." "Udah naik aja di belakang, naik." Wah, senang sekali ini petani. Naik dia. Berapa meter dia gedor itu kaca sopir. Stop, berhenti. Kenapa? Saya mau turun sini. Saya kira saya naik di mobil ini meringankan beban saya. Semakin susah, goyang sana, goyang sini, goyang. Kenapa? Iya, saya tadi naik di mobil ini barang saya lebih berat karena goyang sana, goyang sini. Ya, taruh itu barang, taruh di truk. Bapak diam aja. Ternyata waktu dia naik di truk, dia tetap pikul itu barang. Itu namanya petani bego. Kristen yang bego seperti itu. Udah di dalam Tuhan, beban dia pikul terus, lebih berat. Amin. Ada di dalam Tuhan, lepas itu kepada Tuhan. Amin. Jangan pikul terus. Karena kalau pikul terus, bersungut terus di dalam Tuhan. Bersungut terus seperti petani ini. Kayaknya dulu belum di dalam Tuhan aman-aman, kok di dalam kok lebih banyak goncangan, apalagi di gereja. Dulu belum di gereja nggak ada orang gosip. Di gereja lebih banyak orang gosip. Ya memang di gereja. Di gereja itu tempat orang berubah wajah. Dia punya asli di luar. Itu aslinya. Kalau di Indonesia, aslinya dari nyonyanya itu tanya sama pembantu. Ya, kalau di sini kita jadi pembantu, aslinya ya kita lah ya kan. Kita yang lebih tahu diri kita, amin. Ya. Saya pernah kasih ilustrasi. Di Indonesia sampai 2 pembantu, di sini 2 rumah tangga dia jadi pembantu. Habis bantu di sini dia bantu di sana, ya kan? Ya, mencukupi segala kebutuhan, ya kan? Ya kalau nggak begini, ya. Dulu anak saya, 2 anak saya, 3 anak saya, 2 pembantu. Sekarang 5 anak saya jadi pembantu anak-anak. Ya, memenuhi kebutuhan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mencukupkan. Amin. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan bukannya sekadar berhubungan dengan jasmani, tetapi berhubungan dengan hal yang rohani. Roti hidup yang membawa kita keselamatan. Datang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus,
Kami bersyukur buat firman yang Tuhan berikan bagi kami sore hari ini. Hamba berdoa biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi firman ini menjadi berkat bagi kami. Dan hamba berdoa biarlah firman ini boleh tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Biarlah firman ini boleh bertumbuh berbuah menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah jemaat ICF, seberapapun kami yang ada pada sore hari ini, kami bukan hanya sekedar percaya Tuhan oleh karena memenuhi segala kebutuhan jasmani kami, tetapi kami percaya Tuhan karena Tuhan mampu memenuhi hal-hal yang rohani dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Haleluya. Amin.